Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Manusia Serigala Pegunungan Tepus bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Aku merasakan sesuatu yang aneh mengganjal dada tak kala jenazah Irfan diturunkan ke liang lahat. Waktunya untuk pulang kawan. Suara Suradi membuyarkan lamunanku. Siapa yang pulang? Suradi tertegun kemudian berpaling ke gundukan makam Irfan. Kalau tidak berdoa agar ia pulang dengan tenang di sisinya. Aku mencobanya, tetapi tidak mampu, kecuali mengingat beberapa ayat-ayat pendek. Itu pun kacau balau. Hampir semua pengiring jenazah sudah meninggalkan tempat itu. Tinggal 2 orang dari pihak keluarga yang tetap bersimpuh, berdoa seraya menyucurkan air mata. Seorang lelaki parubaya dengan badan kekar dan besar. Rambutnya yang sudah pasti hampir memutih sebagian, tampak tersisir dengan rapi ke belakang. Mengkilat dengan minyak rambut yang tentu saja harganya tidak murah. Dan seorang lagi anak muda, tubuh tinggi. Sekilas aku lihat pemuda itu melirik ke arahku. Pandangannya dingin dan seolah-olah berbicara, "Kaulah yang bertanggung jawab." Wajahnya sangat mirip dengan Irfan. Aku sangat yakin pemuda itu pasti adik kandung Irfan. Akhirnya aku menurut ketika dibimbing oleh Suradi menuju ke tempat mobil yang diparkir di luar komplek pemakaman. Ku antar kemana? Ke rumah saja. Baiklah, istrimu sudah pulang? Belum, jawabku pendek. Mobil meluncur ke jalan raya. Suasana mati di pemakaman dalam sekejap berubah hiruk pikuk dengan suasana Yogyakarta yang tetap hidup. Biarpun panas terik menanggung ubun-ubun, jalanan padat merayap. AC dalam mobil seperti tidak mampu mengusir panas yang menyerap. Laporan pagi ini, Suradi menyeletuk sekedar nyeletuk, mendorongku untuk berpikir lebih keras. Mengenai apa? Sopir taksi yang mati itu. Setelah membaca laporan dari anak buahku, aku lantas menghubungi sejumlah orang dan beberapa saksi, termasuk yang ahli. Kesimpulan mereka bahwa orang itu bukan penderita penyakit jantung. Supir taksi itu mati setelah melihat sesuatu yang mampu menghentikan detak jantungnya. Suradi hampir saja mengumpat kasar manakala sebuah mobil menyalip mereka di tengah macetnya lalu lintas. Aku tersenyum. Tangkaplah dia, Pak. Hanya saja pertimbangkan saranku. Sekali Bapak turun lalu lintas akan tidak karu-karuan. Aku akan merekam videomu, lantas aku unggah di YouTube. Dan siap-siaplah Bapak viral, dihujat seluruh penghuni Republik ini. Brengsek. Bagaimana dugaan skenario si supir taksi itu bisa mati? Mungkin sewaktu Irfan tidak pulang dari rumah perempuan yang bernama Murni. Saat itulah sang makhluk misterius datang menyerbu. Korban pertama Irfan yang terbunuh dengan tubuh tercabik-cabik. Murni yang melihat kejadian itu menjerit. Sopir taksi mendengar jeritan itu, lalu turun dari taksinya. Baru beberapa langkah ia sudah berhadapan dengan makhluk yang sama. Supir taksi yang kaget itu berteriak lalu mati. Makhluk itu masuk ke dalam taksi lantas lenyap entah kemana. Bagaimana dengan taksi yang ditemukan dengan bemper dengan depan yang rusak? Pagi itu anak buahku memberitahu bahwa taksi yang misterius itu telah ditemukan di sebuah jalanan yang sepi. Bagian depannya ringsek karena menabrak pilar sebuah rumah.
Ucap Suradi. Apakah tidak ada petunjuk kecuali sidik-sidik jari yang aneh? Sidik jari mana masih kami periksa di laboratorium. Seseorang mesti melihatnya lari setelah taksi itu terhenti begitu menyambar pilar. Sudah dilacak? Tanyaku. Sudah. Dan hasilnya negatif karena tidak ada seorang pun yang melihat ketiga makhluk itu keluar dari dalam taksi. Tempatnya sunyi, ingat tengah malam lagi. Suradi memajukan mobil perlahan-lahan mengikuti arus yang bergerak terus ke depan. Dan kebetulan ada satu kabar yang bagus diperoleh dari keterangan seorang anak pemilik rumah yang pilarnya kena tabrak. Karena anjingnya terus menggonggong ribut, ia terbangun dari tidurnya lantas mengintip lewat jendela. Tampak sebuah taksi warna kuning berlalu di pinggir jalan. Ia melihat ada sebuah mobil lain diparkir. Mobil warna gelap yang merek maupun tahunnya tidak begitu ia ingat. Karena anjingnya terus menggonggong, ia meneruskan tidurnya. Baru saja hendak terlelap, ia dikejutkan dengan suara bergedak dari luar rumah. Anjingnya kembali ribut menyala. Lewat jendela, ia melihat mobil warna gelap itu sudah lenyap. Sebagai gantinya, kembali ia ditemukan sebuah taksi kuning. Ia mengumpat-ngumpat dulu setelah mengetahui pilar temboknya runtuh. Baru dia menelpon polisi, umpat Suradi. Mobil meluncur lebih cepat setelah mereka melewati lampu hijau. Karena Suradi tidak lagi mengatakan apa-apa, aku menyeletuk. Habis? Oh, habis untuk sementara. Ya, aku kira belum. Ada yang salah? Ya, beberapa kali kau menyebut kata makhluk, bukan lagi manusia. Itu artinya menarik perhatian saya. Alasannya? Tanya aku lagi. Suradi berkata, karena dokter di kepolisian, Dokter Imam, dia punya dugaan kuat. Pembunuh yang kita cari bukan manusia biasa. Sebaliknya, dia juga bilang, dia dan teman-temannya yang diundang sependapat. Luka-luka yang terdapat pada tubuh Irfan hanya dapat dilakukan oleh kuku atau gigi taring yang besar, juga panjang dan runcing setajam pisau silet. Belum lagi bulu-bulu yang dijadikan barang bukti itu. Bulu bukan rambut, tanyaku. Bisa benar, bisa salah. Karena kata mereka sukar memastikan apakah bulu atau rambut yang tumbuh di sekujur tubuh seekor anjing dengan ukuran yang sangat besar. Anjing? Jawabku. Kok wajahmu pucat, Be? Apakah belum pernah melihat anjing? Jantungku kembali berdeburan tidak menentu. Bulu kudukku meremang. Aku semakin yakin Irfan terbunuh oleh sesuatu makhluk yang aneh. Makhluk jadi-jadian. Dan itu oleh makhluk raksasa yang dituturkan di cerita tersambung di forum internet Asu Ayak Pegunungan Tepus. Sepulang dari pemakaman, dua orang lelaki dengan setelan jas berwarna gelap turun di sebuah halaman yang luas. Di depannya berdiri rumah sangat megah 2 lantai, bergaya arsitek Eropa Timur. Tiba-tiba lelaki tua yang bersama lelaki muda itu terpuruk terjatuh di tanah. Sang sopir yang sekiranya tadi keluar untuk membuka pintu majikannya terkejut. Tergesa-gesa ia mencoba menahan tubuh lelaki tua tinggi besar itu dengan kedua tangannya. Pak Pri, tolong bantu aku mengangkat tubuh ayah. Langsung kita letakkan di kamar beliau. Iya Mas Edi. Hati-hati sekali keduanya mengangkat tubuh lelaki tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya sampai di sebuah kamar yang terlihat sangat mewah dan nyaman. Edi dibantu oleh lelaki sopir tadi membaringkan tubuh lelaki yang besar dan berat itu di tempat tidur. Setelah itu pemuda tadi buru-buru menelpon dokter keluarga. Dokter keluarga itu
menjanjikan akan datang dalam tempo 5 menit. "Pak Pri, Dokter Aan sedang menuju kemari. Tolong Bapak ditunggu di teras depan. Kalau ia sudah datang, antarkan ia ke dalam." Baik Mas Edi," terdengar sahutan dari sopir yang bernama Pri. Sopir itu lantas akan keluar dari kamar. Langkahnya terhenti manakala tuannya memanggil. "Oh ya Pak Pri, nanti katakan pada Glenn kalau nanti Dokter Aan sudah pulang, suruh dia menemuiku." "Baik Mas Edi." Dengan pikiran menerawang, Edi menyelinap ke kamar perpustakaan, merangkap kamar kerja ayahnya. Dari laci sebuah meja, ia keluarkan sepucuk pistol kaliber 32. Ditimang-timang sebentar. Setelah manakala senjata itu ia simpan lagi di laci. Wajahnya murung dan gelap waktu ia kembali ke kamar tidur ayahnya dan melihat orang tua yang sangat ia kasih itu masih terbujur kaku seperti ketika tadi ia tinggalkan. Mulut ayahnya menganga terbuka mencari hawa segar, sementara sepasang matanya menatap kosong seperti mata orang mati. Edi merintih dalam hati. "Kau telah berbuat banyak untukku, Pak. Kini saatnya aku berbuat sesuatu untukmu. Aku tahu kepergian Irfan yang mendadak dengan cara yang mengenaskan ini telah menampar jantungmu. Dan aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Perempuan jalang yang bernama Mira itu bersama lelaki yang aku lihat di pemakaman tadi. 2 orang itu harus lenyap." Lamunannya baru buyar setelah Dokter Aan masuk diiringi dengan Pak Tri yang segera berlalu setelah diberi isyarat oleh majikannya. Tanpa menanyakan apa-apa, dokter yang sebaya dengan pasiennya itu langsung bekerja. Ia memeriksa sebentar, menggunakan sesuatu, lalu mengambil alat suntik dari tasnya. Setelah diberi suntikan penenang, perlahan-lahan kelopak mata pasien itu tertutup dan napasnya pun naik turun dengan teratur. Dokter Aan sekali lagi memeriksa pasiennya dengan menggunakan steteskop. Sambil memasukkan perlengkapannya ke dalam tas, ia bergumam pada Edi, "Biarkan ayahmu istirahat tanpa terganggu, Ed." Edi mengangguk dan mengiringkan Dokter Aan keluar dari kamar. Baru saja ia akan bertanya, dokter itu sudah mendahului. "Tidak usah khawatir, ayahmu tidak apa-apa, semuanya normal. Ia hanya sedikit shock karena tekanan psikologis yang mendadak. Dari pengalaman Ed, aku menduga ia menderita suatu guncangan jiwa yang tidak terduga." Ia mengawasi wajah Brata Manggala muda yang tampak menyembunyikan sesuatu, lalu bertanya kembali, "Kalau kau tidak keberatan, apa yang terjadi?" Edi menelan ludah, lantas mendengus. "Seperti Om bilang tadi, tekanan psikologis." "Dalam bentuk apa?" Edi menatap tajam sebelum menjawab dengan pertanyaan yang lebih menyerupai pernyataan. "Perlukah aku menjelaskannya, Om Aan?" Dokter itu menarik napas panjang, kemudian berkata dengan arif, "Aku hanya ingin melengkapi diagnosisku saja." "Baiklah, ayahmu tidak perlu dicemaskan. Hanya ia setelah sadar, ayahmu perlu dihibur. Terserah bagaimana caramu menghibur." "Aku sudah menemukan cara itu, Om," tukas Edi dengan senyuman rahasia di bibir. Dokter Aan lantas melambaikan tangan dan masuk ke dalam mobil yang pintunya telah dibukakan oleh sopir. Mobil sang dokter baru saja melewati pintu gerbang, manakala seorang lelaki bertubuh tinggi dan kekar dengan cacat bekas luka di pelipisnya keluar dari pos jaga dan mengikuti Edi masuk ke dalam rumah. Lelaki itu menunggu dengan tenang di ruang depan, sementara majikannya masuk ke kamar perpustakaan. 1 menit berikutnya, majikannya yang masih muda itu telah meletakkan sepucuk senjata api di atas meja. Sedingin benda menggantung maut di atas meja itu, Edi berkata,
uruslah seseorang untukku, Glenn. Lelaki dengan codet di pelipis itu seketika bersikap waspada. Ia tidak berpanjang lebar, langsung saja ke tujuannya. Ia bertanya, "Siapa, bos?" "Seorang lelaki miskin dan mantan kakak iparku." Hanya saja untuk sasaran pertama, lelaki miskin yang bernama Bayu. Mata Glenn berkilat sedetik. Ia mendesah tajam. "Alamatnya, bos?" Eddie memberitahukannya, juga menginstruksikan bahwa Glenn boleh mengikut sertakan teman kepercayaannya. Kalau bisa, cukup satu orang saja. Makin sedikit saksi, makin baik. Kau tahu cara terbaik melakukannya, bukan? Senyuman tipis muncul di bibir Glenn. Katanya, "Percayakan saja pada saya, bos." Sekarang kembali ke Bayu. Aku punya kebiasaan buruk. Sering melek malam, ngebut membuat naskah artikel, cerpen ataupun cerita bersambung di forum Kaktus. Aku mengetik artikel apa saja yang menarik untuk dihidangkan pada pembaca. Terkadang ia juga membuat cerita pendek atau cerita bersambung berbau horor dan diembel-embel dengan embelan based true story. Karena yang model begini hampir sangat digemari pembaca. Tahukah, rakyat Indonesia sangat suka semua yang berbau mistis, tahayul dan alam gaib. Sekitar pukul 3 atau 4 pagi, barulah aku merayap ke tempat tidur dan mengantuk setengah mati. Tetapi bukan itu semua yang membuat aku malam ini masih terjaga. Tidak ada secuil paragraf yang aku tulis. Aku kembali menggeliat resah di tempat tidur. Rasanya aku teringat perbuatanku tadi siang di kantor polisi. Aku menandaskan, aku jaminannya. Suradi tidak keberatan Mira meninggalkan kota Yogyakarta untuk pulang ke kampung halaman di Gunung Kidul dengan syarat setiap saat dipanggil harus hadir di kota, kata Suradi. Aku tersentak ketika mendengar suara kresek-kresek. Buru-buru aku beranjak dari ranjang. Setengah berjingkrat, aku buka tirai jendela dengan perlahan. Mengintip lewat tirai jendela. Namun di luar tidak tampak apa-apa, kecuali kegelapan malam yang hitam mencekam. Aku kembali lagi ke ranjangku yang rasanya seperti beku karena beberapa hari ini Retno minggat dari rumah. Aku tengok gelas kopi yang bertengger di atas meja kerjaku. Larak meja itu tidak jauh dengan ranjang. Dengan satu tangan aku raih gelas itu. Menghabiskan sisa kopi yang sudah dingin. Dengan sendirinya pikiranku kembali menerawang jauh. Bagaimana kalau aku susul Mira ke Gunung Kidul? Aku bisa menelponnya untuk memberi alamat dan anjar-anjar yang pasti. Bukan perkara sulit untuk menemukan alamat itu. Terdengar lagi suara kresek-kresek. Kali ini lebih jelas. Tetapi datangnya bukan dari pintu yang menghadap ke samping rumah, melainkan dari langit-langit. Aku mendongak ke atas. Satu dugaanku, ada tikus yang berkeliaran. Aku abaikan saja pikiranku dan kembali menerawang jauh. Jantungku serasa melompat dari tempatnya bergelayutan. Ada sesuatu yang tiba-tiba pecah, berdetak. Lalu bunyi entrit jatuh, berderai ke lantai. Disusul munculnya sosok-sosok tubuh gelap. Bukan satu sosok tubuh, melainkan dua sosok tubuh. Dan sosok tubuh itu berpakaian dengan wujud normal sebagai manusia. Aku segera menyadari situasi apa yang akan terjadi. Aku sudah hendak berbuat sesuatu, melawan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba dengan cepat, suatu benda keras dan dingin menempel sudah di jidatku. Disertai dengan bisikan yang mengancam. Bersuara sedikit saja, pistol ini akan meledakkan kepalamu. Aku terduduk kaku, tidak berdaya. Dalam keadaan tidak berdaya itu, jalan pikiranku masih dapat bekerja dengan baik, kecuali pada saat tadi dilanda kejutan yang mendadak. Ia segera mengetahui bahwa ia berhadapan dengan dua orang pencuri, dan bukan pencuri yang sembarangan. Terbukti kedua tamu tidak diundang itu
masing-masing memakai topi kupluk menutup sebagian wajah, bersarung tangan dan alas kaki satu karpet. Tentunya mudah sekali buat mereka naik ke atap, membuka genting, lalu terjun bebas menerobos internet, jatuh dengan ringannya di lantai, tepat di depan biji mataku. Tahu perbuatannya dipergoki saksi mata. Kedua pencuri itu sedikit pun tidak grogi. Seorang lagi dengan sigap langsung menodong pelipisku. Sementara yang lainnya dengan tenang dan terampil mengikatku dengan seutas tali tambang plastik yang mereka bawa. Tanpa bersusah payah, aku diikat erat dan kuat. Langsung di kursi ada di dalam kamar. Dua orang lelaki dengan sebagian muka ditutup berdiri di depanku. Seseorang memakai jaket kulit yang hitam, mengacungkan ujung pistol tepat ke arah kepalaku. Saat itu nyawaku terasa melayang hingga keluar dari raga. Manakala pistol itu telah ditarik menggunakan ujung ibu jari, siap untuk memutahkan timah panas yang akan segera membuat isi kepalaku berhamburan di lantai. Pada saat itu di luar terdengar suara geraman yang sangat menyeramkan. Lantas diakhiri dengan sosok tubuh penuh bulu kelabu kehitaman masuk ke dalam kamarku. Dengan menjebol jendela, suara berisik kaca yang pecah berhamburan mengejutkan kami bertiga. Di depanku terlihat sosok anjing yang besarnya mungkin menyamai seekor lembu. Matanya yang kemerah-merahan seperti nyala api neraka. Kedua pencuri tadi aku lihat masih melunguh, tidak tahu bagaimana anjing raksasa itu menerkam. Terdengar jerit-pekik kesakitan yang melolong setinggi langit. Dari leher yang terenggut kukuku tajam laksana pisau belati, mengucur darah segar, berhamburan mengotori lantai. Sementara gigi taring yang runcing tajam disertai cakaran kuku yang menekan serta menghujam masuk ke dalam lambung. Kemudian tanpa memperdulikan lagi mangsanya yang sudah sekarat itu, anjing raksasa itu berpaling dengan cepat. Matanya memandang ke arah seseorang lagi yang berusaha lari melalui pintu yang terbuka. Mata yang berkilat merah kehijau-hijauan, bulu-bulu tebal coklat kehitaman di sekujur tubuhnya seakan pada tegak berdiri. Sementara dari moncongnya yang lancip keluar raung kemarahan. Suara mengerikan itu merasakan getaran yang sangat hebat. Sepasang kakinya seperti tidak mau untuk diajak lari. Wajahnya berubah pucat dilanda teror. Untuk 1 detik lamanya ia hanya terpana memandangi sosok tubuh aneh yang melompat ke arahnya. Kemudian ia merasakan benda tajam telah menembusi batang leher, dada dan lambungnya. Di tengah cengkeraman teror itu, sisa akal sehatnya bekerja dengan cepat. Ia menggapai senjatanya, menekan pelatuk, dan telunjuknya yang gemetar hebat menahan siksaan azab di seantero tubuh masih menarik picu senjata. Letusan membahana merubah sepi di malam itu. Melalui radio, mobil Suradi mendapat laporan dari komandan unit siaga di kantornya bahwa ada peristiwa perampokan dan pembunuhan di kawasan Kota Gede. Tidak sampai 2 menit berikutnya, Suradi menyadari bahwa ia telah kecolongan. Pintu depan rumah Bayu terbentang lebar. Hanya dengan sekilas pandang, Suradi dapat mengetahui bahwa pintu itu telah didobrak secara paksa. Tetapi didobrak dari sebelah mana? Dari luar atau dari dalam? Pertanyaan itu terjawab sewaktu Suradi yang menyerbu masuk ke dalam rumah. Melihat beberapa warga kampung muncul dari dalam sebelah pintu kamar tidur sembari membimbing Bayu yang tampak tidak sadar dengan keadaan sekelilingnya. Wajah-wajah kaku dan beku yang pucat pase dilanda teror yang tidak dapat diungkapkan dengan kalimat apapun juga. Suradi masuk merangkak ditemani 2 petugas berbaju preman. Tubuhnya tertahan di ambang pintu. Suradi harus mengakui bahwa setiap lembar bulu yang ada di tubuhnya pada merinding ketika menyaksikan pemandangan mengerikan di kamar tidur.
darah membanjir dan seseorang dengan bekas luka di pelipis tampak tengah sekarat dengan luka-luka mengerikan. Tetapi apa yang membuat Suradi sesaat ternganga dengan sekujur tubuh terasa kaku dan dingin adalah sosok tubuh lainnya dengan luka tembakan yang menghancurkan sebagian sisi kepalanya. Sosok tubuh semacam itu hanya akan muncul dalam gambaran mimpi buruk seorang penakut. Sebelumnya, Suradi telah memperoleh gambaran yang sama, tetapi lewat mulut orang lain. Itu juga jauh berbeda bila kita tidak saja hanya mendengar, tetapi juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Untunglah bakat pengalamannya, Suradi lekas menguasai diri. Ia menyambar tubuh Bayu yang syukur tidak cedera apa-apa. Lelaki yang tampak shock hebat itu ia seret keluar, diserahkan kepada anak buahnya yang rupanya juga telah lebih baik keadaannya, yang tampak sedang sibuk membebaskan Ija dari kursi tempatnya terikat. Amankan mereka berdua, kata Suradi sambil berlari menuju mobilnya di luar rumah. Ketika berlari, ia melihat sosok tubuhnya lain terkapar di lantai pintu tembus ke garasi. Ia mengeritkan raihnya, memeriksa sosok tubuh yang keadaannya hampir membuat Suradi itu muntah, dan kemudian mengetahui bahwa orang itu mati. Sersan Eko memahami apa yang sebaiknya dilakukan. Tidak ikut masuk ke dalam rumah, ia berjaga di luar dan dengan senjata di tangan, ia mengusir orang-orang yang berhamburan ingin masuk ke dalam rumah Bayu. Sersan itu sempat heran setelah dengan ekor matanya ia saksikan wajah komandannya yang pucat tidak dialiri darah. Tangan komandannya tampak gemetar ketika menjangkau mic radio dan mengeluarkan beberapa perintah dengan suara yang gugup. Suradi kemudian berlari lagi masuk ke dalam rumah. Ia memeriksa setiap sudut untuk meyakinkan tidak ada sesuatu di rumah itu yang dapat mendatangkan kesulitan baru. Tak sampai 10 menit, suasana dalam rumah maupun di luar tidak ubahnya suasana pertandingan sepak bola sangat kacau dan hidup pikuk. Keadaan itu sudah disadari sebelumnya oleh Suradi. Maka pada waktu dan situasi yang tepat, ia telah menyingkirkan Bayu dan pembantunya dari rumah itu ke rumah terdekat di bawah penjagaan ketat. Beberapa orang polisi ia minta datang telah diperintahkan agar mencegah siapapun yang tidak berkepentingan. Tidak diperkenankan masuk mendekati rumah Bayu selama Suradi dan anak buahnya sibuk menjalankan tugas kerjasama dengan Dokter Singgi, seorang ahli forensik, serta para pembantunya. Jangankan orang, angin pun tidak boleh lewat, Suradi memperingatkan. Tetapi wartawan bukanlah angin dan tidak mau dianggap angin. Mereka berhasil juga menerobos masuk, bahkan lebih sibuk dari polisi sendiri. Nanti saja di kantor, Suradi masuk ke kamar tidur Bayu yang kemudian ditutup dan dijaga dari sebelah luar oleh anggota pasukan bersenjata. Ia sempat melihat Letnan Handoko menjemput sepucuk pistol kaliber 32 dengan mempergunakan selai sapu tangan. Oleh si letnan, senjata itu dimasukkan ke sebuah kantong plastik yang besar yang di dalamnya juga tampak sebuah topi goblok hitam. Bayu hampir terbunuh. Itu saja sudah membuat darah di sekujur tubuh kapten polisi itu menggelak menahan marah. Ia lebih marah lagi setelah teringat kembali bahwa ia telah kecolongan dan akibatnya begitu fatal. Sejak semula Suradi tidak pernah menduga sama sekali, tidak punya firasat apa-apa kalau kejadian ini akan terjadi. Entah alasan dari mana, ada orang yang hendak membunuh Bayu. Dari seorang saksi mata mengatakan bahwa satu sosok tubuh yang mungkin berkeliaran di sekitar rumah Bayu lalu masuk ke dalam. Satu, bukan dua sosok tubuh. Diembel-embeli ciri tambahan. Orang itu tampaknya memakai mantel bulu
dengan topeng mirip anjing. "Kapten," Dokter Singgi mengejutkan Suradi dari lamunannya. "Kami sudah siap mengangkat kedua jenazah ke rumah sakit." "Bagaimana dengan korban yang masih hidup, dokter?" tanya Suradi, sekedar bertanya tanpa minat. "Kukira saat ini ia sudah ada di meja bedah, tetapi aku meragukan apakah ia tetap tinggal hidup sebelum tiba di meja bedah." Suradi bergumam sambil menyulut sebatang rokok. "Mau?" Ia sodorkan sebatang rokok untuk Dokter Singgi yang menolak dengan gelengan kepala. "Katanya istrimu bilang kalau kau tidur bunyi napasmu agak lain kedengarannya, Kapten. Jadilah hati-hati dengan ikutin itu." Dokter itu mengusap keringat yang menjilati kepala botaknya, lantas bergumam lirih. "Maukah kau mendengar pengakuanku, kawan?" "Apa itu, dokter?" "Bukan main, itulah yang timbul dalam pikiranku. Barang yang diinginkan sudah tergenggam di tangan, tetapi aku malah bingung sendiri. Pengakuan yang jujur, dokter, apa yang membuatmu begitu gundah?" "Barangnya, Kapten, aku belum dapat memastikan apakah dia itu manusia atau binatang." "Anggap saja kedua-duanya," komentar Suradi seraya mengapit tangan Dokter Singgi keluar meninggalkan kamar yang banjir darah dan otak itu. "Kalau kau setuju pendapatku, kau akan ikut aku pergi menanyai seseorang." Lalu mereka berdua pergi beranjak ke rumah sebelah. Sementara itu Bayu, aku masih duduk dengan gemetar di atas sofa merah yang warnanya mulai pudar. Aku sudah mendengar jenazah orang dengan bulu-bulu yang tebal di sekujur tubuhnya itu akan diotopsi. Tidak terlihat barang sekejap pun di pikiranku untuk sekedar melihat atau minimal mengetahui siapa sebenarnya makhluk itu. Kepalaku masih terasa sangat pusing dengan dua kejadian di malam ini. Di rumahku sendiri, nasib bayi Retno dan anak-anakku yang masih kecil itu tidak berada di sini. Aku terpaksa memasang senyum di sudut bibirku, manakala Suradi kawanku semasa bangku se-SMA menghampiriku. Lelaki itu nampak sedikit gagah dan berwibawa dengan pakaian preman yang ia kenakan. "Kau sudah enakan?" tanya Suradi. "Lumayan," jawabku pendek. "Aku membutuhkanmu di kantor untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya," jawab Suradi. "Pak, tidakkah aku ceritakan di sini saja semuanya? Aku sungguh lelah kalau harus ke kantor. Terus terang saja aku sangat tidak nyaman berada di kantor polisi." Suradi berkata, lantas tersenyum. "Baiklah, aku mulai dari pertama," kata Suradi sembari mengambil notes dari balik jaketnya. "Apakah kau punya musuh atau orang dendam kepadamu?" "Aku rasa tidak, Pak. Pekerjaanku jauh dari kata persaingan atau permusuhan. Mana ada guru les privat bisa membuat orang sakit hati dan dendam. Paling mentok membuat siswa pusing. Hanya saja itu tidak sampai menyulut dendam dan ingin menghilangkan nyawa seseorang dengan menyewa pembunuh bayaran." Suradi tersenyum, tangannya masih saja mencoret-coret notes yang dibawanya. Tampak seperti berbisik, "Apa ini ada hubungannya dengan mantan gadismu itu, Bay?" Aku terlonjak dari tempat duduk. Jika dipikir-pikir sangat jauh mengambil kesimpulan itu. Sama sekali tidak ada hubungannya. Hanya saja kalau dari aku tidak berani melanjutkan asumsiku. Sepertinya aku berlebihan. Tuduhan kejam tanpa dasar hukum yang kuat. Hanya mengikuti sentimental hati. Suradi lantas menghujaniku dengan pertanyaan yang malam itu sempat membuatku kepalaku bertambah pening. 1 jam berlalu. Sementara itu, keterangan yang ingin aku ketahui darimu, Bay. Jika sewaktu-waktu kau dibutuhkan, silakan datang ke kantor. Kalau kau enggan ke sana, aku dengan senang hati akan menjemputmu. Aku hanya menganggukkan kepala dengan malas. Dan malam itu berakhir dengan segala kekalutan
dan tanda tanya yang besar. Pikiranku menerawang seperti kembali peristiwa di belakang. Berawal dari kematian Irfan yang mengerikan, berlanjut dengan pertemuan dengan Mira yang hampir 3 tahun tidak ditemuinya. Mengantarnya terjebak ke dalam peristiwa yang semakin jelimet. Puncaknya malam tadi tidak ada peristiwa apa-apa. Tiba-tiba orang asing masuk ke rumahnya hendak membunuhnya. Dan yang paling mengerikan, makhluk berbulu yang sebelumnya ia baca di Kaskus yang disebut dengan asu ayak pegunungan tepus itu ternyata ada dan real. Bahkan makhluk berbulu itu menolongnya dari kematian. Meski pertolongan itu harus dibayar mahal dengan kematian makhluk jadi-jadian itu, masih menjadi pertanyaanku. Sebenarnya makhluk berwujud segala itu apakah datang ke sini untuk menolongku atau untuk membunuhku juga? Efisiensi kerja Suhardi tidak usah diragukan lagi. Ia kerahkan satu tim khusus untuk melacak berbagai sasaran. Ia cukup memberi petunjuk yang diperlukan. Sementara ia sendiri standby di kantornya untuk menjalankan tugas sehari-hari. Hanya satu kali ia keluar kantor. Itu pun karena orang yang ia butuhkan keterangannya. Ia ragukan dapat dihadapi anak buahnya. Pukul 11 siang ia kembali ke kantor, di mana laporan-laporan yang ia harapkan sudah masuk. Ia membuat beberapa catatan, sementara otaknya terus bekerja seperti komputer. Tepat tengah hari, ia sudah dapat menarik analis yang ia pikirkan. Cukup akurat, meski hanya untuk sementara. Pukul 1 siang, ia menghadap komandan untuk mendiskusikan beberapa hal. Dan 2 jam berikutnya ia menelpon. Entah baru beberapa menit yang lalu aku dapat memejamkan mataku. Handphoneku bergetar. Aku malas membuka mataku yang masih seperti lem. Apalagi untuk menerima telepon. Aku biarkan suaranya masih bergetar. Sekejap handphone itu membisu lagi. Hanya saja sebentar kemudian berbunyi lagi. Akhirnya aku menyerah. Malah sekali aku tengok siapa nama yang tertera di layar. Kapten Suradi. Enggan sekali aku terima telepon itu. Pagi, Bay. Baru saja Mira minta izin untuk sekedar pulang ke Gunung Kidul. Jika dari pengakuannya kurang lebihnya seminggu. Bahkan janda baru itu memberikan alamat rumah yang lengkap. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, untuk sementara ia masih di sana. Tidak keberatan sama sekali untuk didatangi di alamat itu. Terus, apa hubungannya denganku, Pak? Tanyaku dengan polos. Dari ujung telepon, Suradi tertawa. Sementara itu belum ada. Nanti kalau ada, kau harus bersedia membantuku, Bay. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Hal pertama yang diberitahu Suradi adalah mengenai si pencuri yang segera dilarikan ke rumah sakit. Celakanya, ia mengembuskan napas terakhir 2 menit sebelum tiba di meja bedah. Jadi, tidak dapat diperoleh keterangan apapun dari mulutnya. Namun file tentang dirinya ada di kepolisian. Ia diketahui bernama Glenn, kelahiran Medan, Sumatera Utara, dengan peran aktif di Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Sersan 1. Tahun 1997, Glenn dihadapkan ke mahkamah militer karena terbukti melakukan tindakan indisipliner dan dipecat dari dinas tahun 1998. Tahun 2000 ia masuk penjara karena terbukti terlibat tindak pidana perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Glenn bebas dari penjara tahun 2005 dan selama beberapa waktu lamanya menghilang dari peredaran. Diduga ia beristirahat di kampung halamannya. Namun muncul lagi ke permukaan pada tahun 2010 karena terlibat perkelahian dan penganiayaan. Istri salah seorang sahabat lamanya diperkosa orang. Glenn mencari si pemerkosa, memancingnya untuk memulai perkelahian dan kemudian membuat orang itu babak belur
hingga cacat seumur hidup. Oleh lawannya, Glenn digugat pengadilan. Sahabatnya bernama Alex ini tidak mau tinggal diam. Alex menemui majikannya, meminta tolong dicarikan seseorang pengacara untuk Glenn. Seorang pengacara bernama Budi Anwar, sarjana hukum. Dengan lihai membuat keadaan sedemikian rupa hingga penganiayaan yang dilakukan Glenn tenggelam oleh perkara pemerkosaan yang dilakukan si penggugat. Si penggugat tidak mau terpaksa mencabut gugatannya. Glenn dibebaskan dari tuntutan hukum, lalu ditawari pekerjaan oleh majikan Alex. Resminya sebagai seorang sopir pribadi, tetapi tugasnya lebih banyak sebagai tukang pukul. Suradi menghela napas sebentar sebelum melanjutkan ditelepon. Disinilah persoalan yang menjadi menarik. Pistol yang digunakan Glenn menyatroni rumahmu dan kini kami sita. Memiliki surat izin pemilik yang sah. Pistol itu tercatat atas nama majikan Glenn. Siapa majikan Glenn itu? Tanyaku spontan tidak sabar. Kau akan terkejut, Bay. Suradi menyeringai. Setelah selesai beberapa saat, terdengar suara Suradi menahan napas, lalu berbisik. Sumintro Manggala. Aku tidak terkejut mendengar nama itu. Hanya saja heran, siapa Sumintro Manggala? Aku sama sekali tidak mengenal itu. Maaf Pak, siapa sebenarnya Sumintro Manggala? Mertua dari mantan gadismu itu, Bay. Atau bisa dibilang ayah dari mendiang Irfan, suami dari Mira yang tempo hari terbunuh dengan sangat mengerikan. Aku terkejut setengah mati mendengar pertanyaan itu dikeluarkan dari mulut Suradi. Pada awalnya aku tidak percaya kabar itu. Hanya saja tentu tidak mungkin kalau seorang berpangkat kapten menyebarkan berita besar itu hanya sebagai candaan belaka. Oh, tunggu dulu, Bay. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Suradi cepat-cepat menyela. Aku percaya pengusaha kakap ini tidak terlibat dalam urusanmu. Alasannya? Tanya aku. Suradi lalu menceritakan bahwa ia sendiri yang pergi menemui Sumintro Manggala untuk dimintai keterangan. Ia diberitahu bahwa sopir terlibat tindak pidana, tetapi tidak diberitahu kalau yang bersangkutan sudah mati. Anak brengsek. Sumintro Manggala langsung memaki. Apakah aku kurang menggajinya dan kurang memberinya bonus? Ditanya apakah senjata miliknya masih ada padanya. Sumintro Manggala mengiyakan, lalu pergi ke mejanya untuk meyakinkan jawabannya pada Suradi. Seketika ia belingsatan setelah mencari kian kemari. Pistolnya juga tidak ketemu. Apakah yang ini? Desah Suradi selaya memperhatikan barang bukti sitaannya yang masih terbungkus plastik. Sumintro Manggala meneliti senjata itu sejenak sambil bertanya, dari mana Suradi mendapatkannya? Dari supirmu Glenn, jawab Suradi. Dan meluaplah kemarahan Sumintro Manggala. Jadi anak sialan itu sudah ada di tangan kalian ya? Ia tengah mengotori kamar kerjaku, sekaligus mendatangkan aib padaku. Kalau diperkenalkan, bolehlah aku menemuinya dan menembak kepalanya. Dalam pembicaraan telepon dengan Bayu, Suradi menjelaskan hal-hal lain yang ia simpulkan dari si pengusaha itu. Aku mengenal banyak watak orang dan kemudian menarik kesimpulan tentang pengusaha itu bahwa ia tidak sedang bersandiwara. Bagaimana dengan putranya Edi, anak dari Irfan? Anak buahku memperoleh informasi dari sana-sini bahwa Glenn sering juga memperoleh tambahan pemasukan dari putra majikannya untuk menangani urusan tertentu. Baiklah, kali ini saja kita bicarakan lagi. Selamat siang. Gagang telepon ia letakkan di tempatnya, disertai ucapan lembut untuk diriku sendiri. Siang, Pak. Sementara itu, Glenn cukup puas dengan informasi yang diperolehnya.
Glenn masih bernapas ketika dilarikan di rumah sakit. Namun kemudian meninggal tanpa sempat bicara apa-apa. Hanya saja yang ia khawatirkan, pistol ayahnya yang ia ambil dengan diam-diam lantas dipinjamkan pada Glenn. Tetapi tidak sulit untuk mengamping hitamkan Glenn sebagai pencuri. Dan Alex mendukung pula dengan cerita isapan jempol bahwa penyakit lama Glenn sebagai bekas rampok memang masih kambuh sekali waktu. Namun Eddie sempat kaget dan khawatir ketika ia kembali ke kantor dan mengatakan ia dicari oleh Kapten Polisi Suhardi. Apakah polisi itu mencurigai sesuatu? Sedikit panik, ia mengatakan pada sekretarisnya kalau Suhardi menelpon lagi agar dikatakan bahwa ia sudah pergi. Ia sedang membereskan beberapa berkas secara terburu-buru dengan maksud menghindar dari kantor secepat mungkin. Tak kalah sekretarisnya mengatakan ada telepon. Melihat wajah bosnya yang tampak kesal menahan amarah, sekretaris itu cepat-cepat menambahkan, dari seseorang perempuan yang cantik. Siapa? Tanya Eddie gelisah. Miranda. Jawaban pendek dari sekretaris itu membuat Eddie sesaat tampak gugup, tetapi akan menggelikan kalau sekretarisnya mengetahui ia mendadak takut pada semua orang. Maka dengan kepala diliputi tanda tanya, ia sambut telepon itu dan menyauti panggilan Mira. Di luar dugaan, suara perempuan itu terdengar lunak dan ramah. Apakah aku mengganggu kesibukanmu, Eddie? Kau Mira, ada apa? Tanya Eddie hati-hati. Bicara tentang? Ya, semacam curhat. Aku sangat kesepian semenjak kakakmu pergi. Toh kita masih saudara. Kau masih adik iparku. Eddie menarik napas lega sekaligus keheranan kepada dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, bara dendam di dadanya serasa membakar pembuluh darah. Mira, janda dari kakak kandungnya itu, harus mati. Dan kini begitu mendengar suara halus kakak iparnya itu, bara dendam yang hampir menghanguskan itu raib entah kemana. Seperti sering dikatakan ayahnya, Eddie kadang-kadang suka berlaku sembrono. Saat ini pun ia agaknya melupakan apa yang ia perintahkan pada Glenn serta akibatnya pada Mira. Yang terbayang di pelupuk matanya hanyalah satu gambaran menyenangkan bahwa pada akhirnya semua akan beres dan lagi-lagi pastilah uang memegang peranan penting. Tanpa pikir panjang, Eddie berbisik pelan. Di mana kita bisa bertemu? Makin cepat, makin baik bukan? Oke, kapan? Jawab Mira. Betul juga, bagaimana kalau sore hari ini juga? Sore ini aku masih sibuk, entah kalau malam. Jam berapa? Ya, antara pukul 7 atau 8 lah. Apakah aku akan ke rumahmu? Atau saat itulah Eddie teringat apa yang telah diperintahkan kepada Glenn. Bunuh Mira tanpa seorang pun tahu. Ia sedikit gugup setelah mendadak teringat lagi pada Glenn. Untunglah Mira cepat-cepat berkata, malam ini aku malas pulang ke rumah. Jadi aku bermaksud menginap di hotel untuk sementara. Saat ini pun aku telah mendaftarkan namaku. Kau tahu lokasi hotel itu, Eddie? Hotel sebuah kafe di lantai bawah. Tahu Mira? Nada suara Eddie kini lebih bersahabat. Kamar berapa? Wah, jangan ke kamar ah. Kalau ada yang tahu, payah. Mira tertawa renyah. Sedikit nakal. Aku akan menunggu di lobi. Bagaimana kau akan muncul? Kita pergi. Jawab Eddie. Kemana? Terserah kemana kau bawa aku. Aku tinggal ngikut aja. Aku hanya sekedar ingin bersenang-senang sebentar untuk mengurangi rasa sepi ini. Balas Mira. Percayakan itu kepada aku Mira.
Setelah perbincangan mereka selesai, Edi duduk termenung. Apa yang membuat sikapnya pada Mira, sang kakak ipar itu berubah drastis? Memang dahulu Edi sempat menaksir pada Mira. Hanya saja rasa itu terampas karena Mira ternyata lebih memilih Irfan yang juga kakak kandungnya. Kapten Suwadi menelpon lagi, Pak. Sekretarisnya membuyarkan lamunannya. Edi dengan ketus ia berkata, "Kau sudah tahu jawabannya bukan?" Lantas Edi bergegas meninggalkan kantor. Sementara itu Mira meninggalkan rumah dengan menggunakan taksi yang ia pesan lebih dahulu. Ia tidak mengambil resiko diikuti. Oleh karenanya, setiba di jalan Malioboro, dengan tiba-tiba ia menyuruh taksi berhenti. Membayar ongkos secukupnya, dihitung tarif per 2 jam. Dengan cepat ia menyelinap ke sebuah perbelanjaan yang ia ketahui selalu ramai dengan pengunjung. Karena selalu ramai dengan penjual model terbaru, pusat perbelanjaan itu juga memasang obral. Ia sering berbelanja di situ, sehingga tahu seluk-beluknya. Dalam waktu 3 menit, ia telah keluar lewat pintu lainnya. Setelah menyelinap ke gang di samping kamar kecil dan langsung naik ke sebuah taksi yang banyak mangkal di situ. Sopir ia suruh tancap gas, baru kemudian memberitahu agar ia dibawa berputar lebih dahulu. Setelah yakin tidak ada yang mengikuti, ia minta diantarkan ke Hotel Sekar Merah. Edi tertawa berderai-derai sewaktu Mira mengisahkan peristiwa konyol yang ia alami semasa masih menjadi anak sekolahan. Lelaki itu lebih membuang pikirannya buruk mengenai kakak iparnya ini. Lambat laun ia semakin santai sambil menikmati hidangan malam di sebuah kafe dan diiringi musik jazz yang dibawakan secara live. Mereka mengobrol dengan intimnya. Tidak ubahnya 2 orang bekas kekasih yang telah berpisah sekian belas tahun dan takdir mengendaki mereka tiba-tiba bertemu lagi. Tidak mengherankan apabila keluar dari kafe, Edi langsung pasang kuda-kuda. Malam yang indah, Mira. Bagaimana kalau sisa malam ini kita lewatkan di kamar hotelmu? Aduh, jangan dong. Mira tertawa malu-malu. Kalau ada razia kan gawat namanya. Belum lagi aku ini masih kakak iparmu. Atau punya usul yang lebih menarik? Ya, Mira berpikir keras. Kemudian memutuskan, ayo kita ke Kaliurang saja. Menikmati hawa sejuk atau barangkali lebih suka mandi air hangat di Parawedang. Tapi ini terlalu malam untuk main air, ucap Edi lirih. Kalau begitu ke Kaliurang saja. Usul yang gemilang, Mira. Mana aku bisa menolak. Lantas mobil meluncur ke arah Kaliurang, diiringi obrolan yang kian lama, kian intim. Seolah tanpa disengaja, obrolan mereka berkembang ke hal-hal yang menyangkut birahi dan semakin menjurus ketika mereka menceritakan pengalaman seks masing-masing. Edi yang sudah mabuk kepayang tidak curiga apa-apa ketika Mira tiba-tiba mengatakan agar mobil dihentikan sebentar. Aku tidak tahan nih. Hampir 1 bulan Irfan tidak menyentuhku, kata perempuan itu seraya tertawa tersipu malu. Edi mengerti. Ia memilih tempat yang ia perkirakan paling aman. Mobil dapat ia simpankan keluar jalan raya dan tidak terlihat pengendara lain lalu menabraknya. Tepatnya tidak terlalu gelap karena disirami cahaya rembulan 14 hari. Hanya sedikit temamram karena udara berkabut. Mira bergegas membuka pintu mobil lalu berlari kecil di balik semak belukar. Edi menungguinya cukup dekat. Ingin memperlihatkan diri sebagai seorang pelindung apabila
sedang buang air kecil, Mira mengalami gangguan yang tak terduga. Sambil menunggu lelaki itu berpikir, selain elok rupawan, ternyata dia juga pemberani. Terdengar panggilan lembut Mira dari balik semak belukar. Ada apa? Rokku tersangkut nih. Edi bergegas menerobos semak belukar. Dan dengan heran, ia kemudian menyadari bahwa gadis itu tidak buang air. Mantel si gadis terhampar di rerumputan dan pemiliknya berbaring santai dengan posisi menentang birahi seorang laki-laki. Lepas dari keheranan, Edi kemudian tersenyum nakal. Kau ingin kita melakukannya di sini? Lebih romantis bukan? Dulu aku sering melakukannya dengan Irfan, sahut Mira dengan suara bergetar. Sudah aku bilang, kau seorang wanita dengan otak liar. Rungut Edi ikut bergetar. Ia kemudian berjongkok di sebelah Mira dan siap untuk memeluk dan mencium bibir yang mengundang birahi itu. Tetapi Mira mengelak lalu berkata pelan, tahukah kau Ed, apa? Situasinya sedikit berbeda. Situasi apa? Antara malam ini dengan malam ketika aku memergoki Irfan. Jawab Mira. Kenapa dengan Irfan? Edi tercengang. Mengaku menyelesaikan pekerjaan di rumah sakit karena ada pasien yang harus dioperasi. Firasatku tidak enak. Diam-diam aku ke rumah sakit tempat ia bekerja. Tidak ada Irfan di sana. Seorang rekan kerjanya memberitahu dengan diam-diam kalau Irfan mendatangi seseorang. Ia memberiku sebuah alamat dan ancer-ancer. Mira tersenyum menjelaskan dengan tekanan suara yang berubah misterius. Aku menemukan alamat itu dengan bantuan seorang sopir taksi yang aku tumpangi. Sengaja aku minta berhenti di ujung gang itu. Sopir taksi itu meminta tolong untuk menungguku karena aku tidak akan lama. Dan apa yang aku lihat di depan mataku, mereka saling bercumbu. Irfan dan perempuan itu. Jantung Edi berdenyut keras. Dan aku telah membereskannya, jawab Mira. Apanya yang beres? Edi tergagap. Irfan, jawab Mira tenang. Ia bukan saja telah berselingkuh di depanku. Ia juga sering memukulku di rumah, di dalam mobil Ed. Di dalam mobil. Dan tadi malam ketika Gil melakukannya itu padanya, pada lelaki lugu yang tidak tahu apa-apa. Wajah Mira sekonyong-konyong berubah secara aneh. Matanya pun ikut berubah, merah kehijau-hijauan dengan sorot yang ketiga memukul Edi. Kau yang menyuruh Glenn melakukannya bukan? Gadis itu berbisik serak mendesah, napas memburu yang keras dan ganjil nadanya. Selagi Edi kaget dan takut, Mira meraung keras sembari mencopot pakaiannya sedemikian rupa. Dan ketika sinar rembulan menangkap tubuh telanjangnya, tampak di kulit mulusnya muncul bulu-bulu panjang pirang kecoklatan yang dalam tempo hanya beberapa detik telah memenuhi sekujur tubuhnya. Suatu saat Mira meraung dalam lolongan yang menusuk sembari tengah-ngada ke arah rembulan. Wajah cantik rupawan itu pelan-pelan pasti berubah menjadi lonjong. Semakin lonjong, telinganya melebar, bertambah panjang. Bulu-bulu yang bermunculan di wajahnya tahu-tahu berubah seperti kepala asu dengan moncong yang lancip kecil, hitam berlendir. Moncong asu ayak itu membuka lebar, memperdengarkan raungan yang dahsyat. Lidahnya terjurut panjang keluar, merah kehitam-hitaman, berbuih di antara gigi-gigi taring yang mencuat
runcing mengerikan. Edi terpekik, ia mundur ketakutan. Kakinya tersangkut sesuatu dan ia jatuh terjerembab di semak belukar. Belum sempat ia bangkit untuk melarikan diri, sosok makhluk mengerikan itu telah menerkamnya. Lalu dengan kejam dan buas merangkak lambungnya, mengoyak sedemikian rupa, lalu dengan satu hentakan keras mencopot ulu hatinya. Edi tidak sempat lagi menjerit, namun ia masih sempat mendengar bunyi yang mengerikan ketika tubuhnya dibantai dan ulu hatinya direnggut. Samar-samar sebelum ajal meninggalkan raganya, ia pun sempat melihat bagaimana makhluk itu mengunyah-ngunyah hatinya yang dilumuri darah segar. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.